Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menganalisa pasar menggunakan indikator Fibonacci retracement. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman agar sama-sama terbantu dan sama-sama kita bangun channel ini. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Pertama-tama kita mengenal dulu apa itu Fibonacci retracement ya. Ini adalah Fibonacci retracement. Akan saya tarik di chart yang kosong agar mudah dilihat ya. Nah, ini adalah bentuk indikator Fibonacci retracement ya. Indikator ini bisa digunakan untuk trading saham, trading kripto, trading forex dan trading lainnya. Kita akan bahas sekilas tentang pengenalan terlebih dahulu. Apa itu Fibonacci retracement? Ya kan? Fibonacci retracement adalah indikator sebagai alat bantu yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menganalisa pasar dan titik koreksi atau retracement suatu harga berhenti untuk naik kembali atau biasa kita sebut support ya. Dengan indikator ini kita bukan hanya mencari support, ada beberapa rasio ya, di mana rasio ini menunjukkan support yang memungkinkan akan dicapai di suatu pergerakan harga. Rasio ini ini adalah rasio. Ini yang harga-harga ini yang ada angka-angka ini adalah rasio dari Fibonacci ya. Jadi saya akan tarik di sini. Nah, ini adalah rasio Fibonacci retracement. Nah, dan kita akan bahas dengan rasio yang paling sering digunakan atau biasa disebut dengan golden ratio ya. Golden ratio itu yang sering digunakan adalah antara 61,8 sampai 38,2. Ini adalah disebut golden ratio atau area-area yang sering terjadi pullback untuk kita lakukan entry buy ataupun sell. Nah, untuk cara penggunaan Fibonacci, kita harus mengenal dulu swing high dan swing low, atau harga terendah ke harga tertinggi atau harga tertinggi ke rendah. Nah, itu kalau di Fibonacci disebutnya swing low atau swing high. Nah, itu harus kita mengenal terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan dengan coret-coretan ya, biar lebih mudah dipahami. Jika dalam keadaan harga uptrend, di sini saya sebut saja uptrend. Uptrend itu harga lagi naik ya, ini disebut uptrend. Kemudian dia koreksi atau pullback, lalu dia naik lagi melewati high sebelumnya. Ya, jadi ini sudah disebut uptrend. Misalnya dia koreksi lagi, lalu dia naik lagi, koreksi lagi, dan naik lagi. Area-area ini disebut area koreksi atau retracement di dalam menggunakan analisa Fibonacci ya. Ini jika dalam keadaan uptrend. Cara tanda uptrend, ada high, kemudian ada high lagi, dan ada high lagi. Jadi harga semakin ke atas itu uptrend ya. Sedangkan retracement adalah area koreksi ya. Ini dalam keadaan uptrend. Kita tulis ya biar lebih mudah dipahami. Ini uptrend.
Ini adalah uptrend ya. Kalau downtrend itu kebalikannya. Jadi harga dari atas turun, kemudian dia naik untuk koreksi atau retrace, dia turun lagi, kemudian dia naik lagi dan turun lagi. Area retracement atau koreksi ini dan ini. Ini adalah downtrend karena dia ada low dan new low ya. Ini downtrend. Jadi yang tadi kita bahas, kita harus mengenal swing high dan swing low. Nah, misalnya kasus di sini ya. Ini yang mana swing low, yang mana swing high. Nah, ini swing low. Ini swing high. Ya. Itu juga ini swing high. Ini swing low. Jadi nanti kita akan menarik Fibonacci di chart langsung ya agar mudah dipahami. Kemudian ada satu lagi keadaan market sideways ya. Di sini saya tanda ini downtrend ya. Downtrend. Nah, ini downtrend. Jadi di sini kita sudah mengenal swing low, swing high, swing low dan area retracement. Satu lagi keadaan market sideways. Nah, market sideways itu dia bergerak. Di sini ya saya gerakkan, dia naik, kemudian dia turun, dia naik lagi, turun lagi, naik, turun, kemudian dia naik lagi, dan berkepanjangan seperti di area-area ini saja. Ini disebut dengan sideways ya. Sebut dengan sideways. Nah, ini sideways. Ini keadaan uptrend. Ini downtrend. Nah, market akan selalu bergerak dengan 3 kondisi ini. Uptrend, downtrend, atau sideways. Nah, dengan Fibonacci retracement indikator ini sangat membantu kita melakukan buy atau sell pada harga uptrend atau downtrend. Kelemahan indikator ini tidak bisa digunakan di market sideways. Jadi kita harus mencari dulu uptrend atau downtrend ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan di market ya, di chartnya ya. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, kalau market downtrend seperti ini ya. Nah, ini downtrend. Cara tandanya pertama ada high, kemudian ada low, kemudian ada low lagi. Low dan new low. Ini disebut downtrend. Di sini low, new low, lower low. Nah, ini ya. Jadi harganya semakin lama semakin rendah. Jadi area retrace-nya dia naik, turun lagi. Sini. Lalu dia naik lagi, turun lagi. Ini area-area ini disebut retracement atau koreksi, teman-teman. Ini untuk keadaan downtrend. Ini downtrend ya. Kemudian kita cari lagi yang namanya uptrend, kan? Nah, seperti di sini. Di sini adalah uptrend ya, kita gambarkan. Ini uptrend. Ya. Ada high, new high, ada lagi high. Nah, ini disebut dengan uptrend. Lalu satu lagi sideways. Ya, sideways kita cari yang agak sedikit panjang ya biar clear. Sideways yang lebih jelas saya tunjukkan nanti akan dipahami. Di sini adalah sideways ya. Ini sideways. Naik turun, naik turun, naik turun.
Sepanjang ini dia naik turun, naik turun, naik turun. Ya, dia mendatar, dia flat. Beda dengan tren. Kalau uptrend semakin lama semakin menaik. Ini uptrend. Kalau downtrend semakin lama semakin menurun. Nah, bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement untuk menganalisa? Nah, pada umumnya yang sering diajarkan ya, jika keadaan downtrend, ada sebagian orang akan menarik dari swing high ke swing low. Kalau downtrend sebagian. Namun saya diajarkan oleh guru saya dulunya, kalau keadaan downtrend tariknya kebalik, dari low ke high. Saya diajarkan begini. Tujuannya apa? Agar TP kita ada TP1, TP2, TP3. Jadi ada area TP yang tidak mubazir. Sementara kalau kita tarik dari swing high ke low, kita cuma bisa TP-nya di area 0 saja. Nah, jadi terserah mau narik gimana. Nanti bisa dikaji lagi sendiri, yang penting profit. Kalau saya diajarkan guru saya seperti ini, maka saya akan praktekkan seperti ini. Jadi tariknya kalau downtrend dari low ke high seperti ini. Dan area yang untuk entry yang disebut dengan golden moment adalah area 638 sampai 61. Ini area golden moment. Ya, di sini kita coba praktekkan di tempat yang bisa kita lakukan entry buy atau sell ya. Nah, di sini market sedang turun ya. Dan ini contoh downtrend. Kalau kita sudah mengenal downtrend, kita langsung menarik Fibonacci, yaitu dari low ke high. Ketika kita menarik, maka kita akan menunggu pullback atau koreksi di area 61 sampai dengan 38. Di sini kita bisa melakukan sell limit. Di sini kita bisa melakukan sell limit kedua, dan di sini kita bisa melakukan sell limit ketiga. Ya, area ini adalah area golden ratio. Jadi 3 garis ini adalah area golden, area entry sell kita jika keadaan downtrend. Nah, setelah kita melakukan sell, kita bisa memasang stop loss di area ini lebih sedikit karena spread, atau di area ini SL kedua. Kalau saya seringnya di SL kedua. Untuk TP, take profit ini TP1 area 100, kemudian 161 TP2, dan 261 TP3. Nah, caranya biar lebih aman, misalnya kita sudah sell nih di sini. Kita sell, lalu dia ke TP1 misalnya di sini. Atau dia turun balik ke sini. Nah, caranya kita pindahkan saja SL yang sebelumnya di atas, kita pindah ke sini. Jadi walaupun harga nanti naik dan kena SL, kita tetap mendapatkan profit. Kalau mau TP di TP2 dan TP3 ya, ini tipsnya. Semoga dimengerti ya. Kemudian untuk keadaan uptrend, kita coba cari uptrend yang lebih clear ya, agar lebih mudah dipahami. Jadi nanti lebih mudah dalam dipraktek. Memang tidaklah instan, kita harus pelajari secara pelan-pelan. Nah, di sini ya. Di sini saya contohkan keadaan naik atau uptrend. Umumnya orang akan menarik Fibo dari bawah ke atas. Seperti saya bilang tadi, kalau kita tarik dari bawah, dari swing low ke swing high, maka di sini terputus. Tidak ada level Fibo ya. Maka guru saya mengajarkan jika uptrend tariknya dari atas, dari swing high ke low. Dari swing high ke low. Ya. Jadi jika kita sudah menarik dari swing high ke swing low, kita tinggal
menandakan di area golden ratio ya, golden ratio antara 61 sampai 38. Ini adalah area golden ratio. Bisa kita buy langsung atau bisa kita dengan buy limit di area-area ini. TP pertama di area 100, TP kedua di area 161. SL bisa di bawah area 23,6, lebihkan sedikit karena spread. Kemudian SL kedua di 0. Ya, di sini kita area SL. Jika kita mau mengambil TP kedua, jika harga sudah melewati angka 100, SL yang sebelumnya di sini kita pindahkan ke sini atau ke sini sedikit. Yang intinya ketika harga turun, kita tetap mendapatkan profit. Kita tidak akan mendapatkan yang namanya loss karena sudah kita pasang SL plus. Ya, untuk lebih jelas tentang cara SL plus akan saya tulis di sini ya, agar teman-teman lebih memahami. Nah, di sini misalnya kita sudah menarik Fibo dari high ke low, misalnya ya, kemudian sudah di area golden ratio antara 61 dan 38. Kan ini saya hapus ya biar lebih clear. Lalu pertama di sini kita buy misalnya. Di sini kita pasang buy. Entry pertama misalnya. Kita pasang buy. Lalu kita pasang SL di bawah ini misalnya. Pasang SL, stop loss. SL ya. SL itu stop loss ya. Batasan kerugian. Kemudian harga naik sampai ke sini katakanlah. Kita sudah profit. Kita tidak mau close nih, mau mencari TP2. Kita pindahkan SL ini buy, kita pindahkan SL ini ke sini. Ini disebut SL plus. Ketika harga naik dan turun ke sini, kita tetap mendapatkan profit dari entry buy kita. Itu yang disebut SL plus. Dan itu kalau posisinya mau mengambil TP2 atau TP3 misalnya seperti ini ya. Kita sell di area golden ratio antara 61, kita sell di area ini. Lalu market turun, seharusnya kan sudah TP1 nih. Harusnya kita close, sudah take profit 1. Tapi kita tidak mau close, kita buang TP-nya. Berharap menuju ke TP2 dan TP3. SL yang kita pasang di atas ini atau ini kita pindahkan ke bawah. Sehingga semakin dia turun semakin profit. Apabila pun harga naik dan kena SL, kita masih tetap profit karena kita posisi sellnya di sini di area golden ya. Itu buat teman-teman yang mau mengambil TP2 dan TP3 di Fibonacci. Ini adalah penggunaan dasar Fibonacci retracement. Teman-teman bisa praktekkan ya. Yang paling penting teman-teman harus mengenal swing low, swing high. Kemudian mengenal trending up, trending down, dan market sideways. Karena market sideways ini yang membuat teknik Fibonacci ini kacau atau gagal ya. Misalnya teman-teman mau kombinasi dengan indikator lain, bisa juga. Misalnya teman-teman mau menggunakan Bollinger Band. Kemudian teman-teman menggunakan Fibonacci. Kita tahu ini downtrend, sudah downtrend. Tarik. Misalnya dari sini ke atas. Di Bollinger Band kita kombinasi nih misalnya, tetap profitnya sama saja. Atau misalnya mau menggunakan indikator pendukung lain, misalnya mau menggunakan moving average 20 misalnya. Teman-teman juga bisa mengkombinasikan ya. Misalnya kalau menggunakan indikator MA itu, jika harga di bawah MA misalnya downtrend seperti ini ya. Ini harga di bawah, misalnya downtrend, tarik Fibo. Tarik Fibo ya. Di sini kena golden ratio.
dan terkena tipe 1, tipe 2. Jadi bisa dikombinasikan dan ini adalah versi dasarnya untuk mengenal kemungkinan koreksi dan SL serta take profit yang punya acuan dengan menggunakan indikator Fibonacci retracement. Ya, ini sekilas tentang pemahaman saya yang diajarkan oleh guru saya. Mungkin beda orang beda pemahaman. Ya, bisa dipraktekkan gimana nyamannya. Yang penting tujuan kita trading itu untuk mendapatkan profit. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.